Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anis Solihah, mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Tirtayasa Banten dengan prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nomor peserta PPG adalah 2015700850. Hari ini Senin 12 Juni 2023 saya akan melakukan pembelajaran di kelas 6 tema 9 menjelajah ruang angkasa. Mata pelajaran IPS, PKN, dan Bahasa Indonesia. Selamat menyaksikan. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar? Baik. Bagaimana hari ini? Apakah ada yang tidak hadir? Ada. Siapa yang tidak hadir? Aura, Pina, Ya, Fitri, 3 orang ya. 3 orang yang tidak hadir. Semoga kita doakan semoga yang tidak hadir dalam keadaan sehat walafiat, karena yang tidak hadir belum memberi kabar pagi ini pada Bu Anis ya. Kita doakan semoga semuanya dalam sehat walafiat, tidak terjadi hal yang tidak kita inginkan. Anak-anak sudah siap belajar? Sudah. Ya, seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Silakan Davin. Semuanya bersiap. Siap. Membaca doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baca doa untuk memberikan rasa nasionalisme kita, cinta tanah air kita kepada Indonesia. Marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dipimpin oleh Kela ya. Silakan Kela. Tanah tumpah darahmu, sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia bangsa dan tanah airmu, marilah kita bersatu. Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, silakan duduk kembali. Terima kasih Kela. Ya anak-anak,
kita memang sudah terhindar oleh pandemi COVID-19. Namun selalu Bu Aris ingatkan bahwa kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan untuk menghindari terjadinya penyebaran lagi wabah COVID-19 ya. Anak-anak bagaimana, sudah siap belajar hari ini? Ya, kalau sudah semangat dengan tepuk semangat ya, yuk tepuk semangat. Iya, dengan tepuk semangat semoga teman-teman, adik-adik semua, anak-anak Bu Guru yang hebat-hebat semua siap dengan belajar. Anak-anak, kemarin kita sudah melakukan pembelajaran tentang teplo. Ya, teplo itu adalah kan kemarin apa? Lampu minyak yang digunakan oleh masyarakat zaman dulu. Kalau sekarang pakai apa ya? Pakai lampu listrik ya, sudah lebih modern. Nah, kali ini kita akan belajar tentang masyarakat yang modern ya. Bagaimana masyarakat modern yang kita rasakan dan apa bedanya dengan masyarakat yang dulu. Ada beberapa tujuan pembelajaran atau kita akan belajar apa pada hari ini ya. Berikut tujuan pembelajarannya ya, silakan dibaca, diamati. Nah, anak-anak, apakah kalian pernah melihat benda-benda ini? Masihkah benda ini digunakan sampai sekarang? Masih. Ada lagi, ini apa ya? Delman. Apakah benda ini digunakan sebagai alat transportasi sekarang? Tidak ya, digunakan sebagai hiburan ya, sudah tidak digunakan sebagai alat transportasi. Kalau zaman dahulu digunakan sebagai alat transportasi dari kota satu ke kota lain, dari tempat satu ke tempat yang lain. Kalau sekarang memakai apa ya? Motor, mobil, lebih canggih ya. Oke, bagaimana dengan benda ini? Apa ini ya? Ada yang tahu? Buat apa? Buat bikin dodol. Artinya apa? Untuk menghaluskan makanan atau benda-benda yang butiran-butiran, bentuknya butiran ya. Kalau sekarang pakai apa ya? Loh, bukan. Kalau dulu kan pakai ini namanya alu ya. Nah, tumbuk alu. Ya, orang dulu tuh kalau sedang memerlukan tepung, dia menumbuk gandumnya dulu tuh. Seperti beras, butuh tepung ketan, dia tumbuk dulu tuh ketannya. Nah, bagaimana dengan zaman sekarang? Pakai blender. Bahkan sudah disiapkan tepung-tepung yang sudah instan ya. Nah, bagaimana yang sekarang sebelahnya? Itu apa gambarnya? Kompor. Kompor apa? Apakah sudah masih digunakan di rumah kita sekarang? Tidak. Di rumah kamu masih ada nggak itu? Udah nggak ada. Diganti dengan apa? Kompor listrik. Ada lagi kompor gas ya. Ini adalah kompor minyak tanah. Zaman dahulu orang masih menggunakan kompor minyak tanah ya, yang kalau misalnya bermasalah harus dibenerin sampai mukanya cemong hitam-hitam gitu ya, dan bau minyak tanah kanan kiri, masakannya juga kadang bau minyak tanah. Nah, sekarang lebih bersih karena menggunakan alat yang lebih canggih, yaitu kompor gas atau kompor listrik ya. Nah, itu adalah perbedaan antara zaman dahulu dengan zaman sekarang. Ya, anak-anak, kita lanjutkan, perhatikan kembali. Nah, anak-anak nanti akan anak-anak akan membuat bagan ya, membuat bagan bagaimana perbedaan zaman sekarang dengan zaman dahulu ya. Nah, namun sebelum itu kita simak cerita yang akan disajikan pada cerita berikut
Silakan dibuka HP-nya, boleh buka HP. Ceritanya ada di flipbook. Ajis anak hebat, harusnya Acis ya. Oke, kita mulai membaca ya. Silakan dibuka. Ini adalah sebuah cerpen. Apa yang dimaksud dengan cerpen? Cerita pendek ya. Silakan, ini adalah e-book, buku yang tersedia secara digital. Ya, anak-anak nanti boleh mengakses di perpustakaan, baik perpustakaan nasional maupun perpustakaan daerah. Itu ada e-book. Jadi nggak perlu ke toko buku. Anak-anak bisa akses tuh e-book. Mau cerita apa saja ada. Ya. Namanya cerita yang disajikan dalam buku digital. Silakan. Terlihat ya, yang tidak mendapat akses internet atau tidak bawa HP boleh baca di layar, tampilan di layar ya. Nah, ini kalau di layar seperti ini ya. Siswa SD kelas 2 SDN Tanjung Waru sedang mengerjakan soal ulangan harian. Lalu semester 2 mereka bersungguh-sungguh ya. Nah, sudah terlihat ya, mengerjakan soal karena mereka akan malu jika tidak naik kelas 3. Bu Ami, guru kelas 2, sudah berjanji bagi yang tidak naik kelas harus meminta tanda tangan semua guru dan karyawan-karyawan di sekolah dengan membawa pernyataan yang berbunyi, "Saya akan belajar lebih giat dan saya akan naik kelas. Setiap hari saya akan pergi ke perpustakaan dan memberi laporan kepada guru kelas. Jika saya mengingkari janji, maka saya akan mendapat hukuman dari kepala sekolah." Semua anak kelas 2 tidak menyetujui perjanjian itu karena mereka yakin akan naik kelas. Mereka memang termasuk anak-anak yang cerdas, tetapi berbeda dengan Ajis. Dia tinggal di kelas 2 sudah 2 tahun. Sekarang seharusnya Ajis sudah kelas 3. Kita lanjut. Nah, di halaman selanjutnya, Ajis adalah anak yang mengalami lambat belajar. Dia sering melamun dan menghayal ketika guru menerangkan. Teman-temannya sering mengejek dan menyebutnya anak bodoh. Ya, Bu Ami sengaja membuat perjanjian itu karena ingin memberikan dorongan kepada Ajis supaya dia mau berusaha lebih giat dan tidak tinggal kelas lagi. Saat semua mengerjakan soal ulangan, Bu Ami terus memperhatikan Ajis. Bu Ami melihat Ajis terlihat seperti sedang menghayal lagi. Ya. Ayo anak-anak, periksa kembali pekerjaan kalian mulai nomor 1 sampai nomor 20. Sebentar lagi bel berbunyi. Bu Ami sengaja memperkeras suaranya hingga membuat Ajis terbangun dari hayalannya. Yes! Berhasil, akhirnya aku bisa menyelesaikan soal nomor 7. Sekarang lanjut. Sudah baca? Sudah baca sampai habis. Apa yang kalian baca? Ajis yang malas belajar, judulnya? Ajis anak super. Nah, anak-anak, itu adalah cerita pendek. Di dalam cerita pendek ada unsur-unsurnya, yaitu judul, apalagi? Latar, penokohan, tema,
alur. Betul. Nah, tugas kalian setelah tadi membaca Aziz anak hebat, anak super, kalian tentukan secara berkelompok ya. Kita tugas kelompok ya. Boleh berdua, boleh bertiga, boleh berempat ya. Kalian sesuai dengan minat kalian. Nah, kalian tentukan tentang unsur-unsur yang ada di cerpen itu. Siap? Bagaimana cara menentukan tokoh? Bagaimana? Dengan melihat nama yang disebut ya. Bagaimana? Ada. Nah, sering muncul namanya. Bagaimana cara melihat alurnya? Alur maju atau alur mundur? Maju. Alur maju, karena terus berlanjut, tidak ada cerita Keesokan. yang kemarin. Betul. Terus bagaimana melihat latarnya, waktunya, tempatnya? Nah, taunya dari mana? Kan di sekolah. Tahu dari sekolah dari mana? Hari. Iya, ada nggak kata pagi hari di sana? Nah, yang ada apa? Menunjukkan bahwa itu di sekolah. Sekolah dan Belajar. Sedang? Tadi Aji sedang apa dengan mengerjakan ulangan? Kalau mengerjakan ulangan sudah pasti di sekolah bersama teman-teman dan guru. Oke, siap? Kalian boleh mengerjakan ini LKPD-nya, lembar kerja peserta didiknya kalian kerjakan sesuai dengan apa yang kalian bisa dapatkan dalam cerita Aziz anak hebat. Silakan. Apakah sudah selesai? Sudah. Alhamdulillah waktunya memang sudah habis ya. Sekarang siapa yang mau mempresentasikan hasil diskusinya? Oke, Cinta silahkan maju ke depan. Beri tepuk tangan buat Cinta. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cinta. Saya akan menggambarkan tokoh si Aziz anak hebat. Tokoh utama Aziz, tokoh tambahan ibu guru dan teman-teman. Quote-nya itu meja. Latarnya kelas di sekolah. Amanatnya tidak boleh malas dan tidak boleh menyerah dalam belajar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Cinta. Tepuk tangannya mana? Bagus sekali. Ternyata Cinta sudah mampu menentukan siapa tokohnya, apa alurnya, ya. Dan plotnya juga bagaimana, apalagi amanat yang dia kandung dalam cerita tersebut. Ada lagi yang mau menambahkan atau ingin mempresentasikan hasil karyanya? Kita sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, teman-teman ada yang menanggapi hasil dari kita? Bu, saya mau menanggapi yang tadi. Ya, silakan Kela. Bagaimana Kela? Tadi saya membaca bahwa di dalam cerita ternyata teman-teman Aziz bergotong royong agar Aziz dapat naik kelas. Anak di dalam cerita semangat persatuan dan kesatuan sudah nampak ya, sesuai
nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila, yaitu sila persatuan dan kesatuan. Tiga. Nah, anak-anak di dalam sila ketiga itu terdapat nilai persatuan dan kesatuan, di mana di dalam cerita Ajis itu ada rasa gotong royong. Teman-teman Ajis itu tidak ingin Ajis tinggal kelas lagi, jadi mereka membantu Ajis untuk dapat menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh guru agar Ajis tetap naik kelas. Tepuk tangannya buat Kela. Anak-anak, sekarang saatnya kembali kita membaca lagi tentang cerita si hitam. Ya, anak-anak, dalam membaca ini kalian menyimak betul apa yang kalian baca. Setelah itu kalian nanti mengerjakan LKPD 2 dan 3. Nanti boleh dipresentasikan lagi ya. Penghujung pembelajaran ya. Nah, alhamdulillah kita sudah membaca cerita, kita juga sudah berdiskusi dan mempresentasikan, juga membuat jaring-jaring cerita ya. Nah, anak sekarang kita tiba pada evaluasi. Kalian mengerjakannya dengan puisi, siap? Siap. Yo, yang sudah siap dibuka HP-nya. Kita puisi ya. Ya, ini lihat di depan. Itu yang mana? yang pas itu kita main kuis. Ya. Join dulu. Ini join myquiz.com di Google. Google apa Chrome boleh. Google boleh, Chrome boleh. Join myquiz.com, lalu masukkan kode 034090. Linknya mana tuh? Itu linknya join myquiz.com. Ya. Sudah. Ada. Ya. Nama asli boleh ya. Dua. Baca baik-baik, anak-anak pemenangnya siapa?
Ayo dibaca surat-surat. Ya, belum kasih. Belum dibacakan selesai. Ya, cek lagi. 14 orang sudah selesai. Ya, urutannya. Ya, 14 orang selesai. Salah belum selesai? Ayo, udah. Udah selesai. Oh, udah, oke, ya ini ya. 3, 2, 1. Tiga nih. Oke, juaranya adalah juara yang pertama Reva, juara kedua Indah. Nanti Indah kan? Iya. Ketiga Ella. Ketiga Selamat teman-teman sudah berhasil. Berarti teman-teman sudah memahami pelajaran hari ini. Terima kasih. Nah. Selanjutnya Bu Anis ingin minta umpan balik dari anak-anak ya. Umpan baliknya akan dikirimkan melalui Google Form. Diisi Google Form-nya seperti ulangan online ya. Diisi, Ibu kirim di grup. Silakan diisi. Terima kasih atas hari ini. Ada yang ingin bertanya silakan. Ya. Jangan sekarang, Bu. Oke ya, anak-anak. Anak-anak, terima kasih atas kegiatan kota hari ini. Semoga kalian mendapatkan yang bermanfaat sesuai dengan tujuan pembelajaran yang tadi disampaikan. Mohon maaf lahir batin jika Bu Anis punya kesalahan. Kalian sukses. Dan sebagai penguatan nanti ada beberapa soal yang langsung kalian kerjakan ya. Secara langsung, secara tertulis kalian kerjakan di sekarang. Dan kita pulang dulu. Besok kita bertemu. Besok masuk. Ya, yuk silakan Davin. Doa.